kita lanjutkan lagi dan kita mulai di sesi pertama kita, narasumber pemateri atau trainer pertama kita yaitu Bapak Hardy. Beliau saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Perkopi dan juga beliau juga menjabat sebagai Managing Partner NNC Consulting dan beliau juga menjabat sebagai Chief of Partner PT Multi Management Professional dan juga sebagai Chief of Partner PT Global Management. Baik, kepada Bapak Nardi, langsung share screen dari Bapak kan ya? Ya, betul, Bu. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Sebelumnya makasih Bu Moderator. Mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Bu. Karena materinya sebenarnya memang kalau saya lihat dari rundown-nya hanya diberikan waktu 30 menit ya. Sepertinya kurang. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah memadatkan materinya dengan besar harapan kalau kiranya yang saya paparkan mungkin bisa bermanfaat pasti kepada peserta-peserta seminar ini. Jadi nggak usah sungkan Bu, sampaikan saja kalau waktunya kira-kira sudah mendekati gitu Bu ya. Oke, sebelum dari itu mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu ke Pak Awan. Tapi beliau sudah hidup ya. Ya, intinya saya ingin sampaikan. Masih ada. Selamat siang Pak Awan. Salam kenal Pak Awan. Siang, lanjut, monggo Pak. Iya, mohon izin ya Pak. Oke, kemudian berikutnya mungkin saya akan menyapa lebih dahulu ke Pak Abdul Aziz. Selamat siang Pak Abdul Aziz. Salam kenal Pak Abdul Aziz. Mic-nya belum di-mute Pak, masih di-mute Pak. Selamat siang Pak Hardy, salam kenal. Siap. Makasih Pak Abdul Aziz, mohon izin ya Pak, memaparkan terlebih dahulu. Silakan Pak. Siap, makasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara webcast Bijak Pahami Pajak dengan sesi judul Memahami Litigasi dan Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. Namun perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak, Ibu sekalian bahwa mungkin sesi yang akan saya bawakan hanya terbatas pada litigasi di pengadilan pajak karena mungkin untuk penegakan hukum dan hukum pidana di bidang perpajakan lebih kompeten mungkin Bapak Aziz yang akan menyampaikan nantinya. Oke, berikutnya sesuai dengan judulnya adalah memahami litigasi. Nah, perlu kita pahami apakah itu artinya litigasi karena secara prakteknya saya sering-sering mendengar beberapa rekan-rekan atau apa menyampaikan hal-hal yang mungkin tanda kutip bahasa litigasi itu bahasanya cukup mengerikan ya, bergengsi gitu. Kadang ada hal yang mereka nggak mengerti menyatakan bahwa nanti kamu saya litigasi loh gitu. Padahal mereka nggak memahami apakah itu artinya litigasi. Nah, makanya saya akan coba memberikan pemahaman sedikit kepada para peserta web course pada hari ini. Apakah sebenarnya pengertian daripada litigasi? Litigasi adalah merupakan salah satu istilah dalam hukum yang mempunyai pengertian sebagai suatu tindakan yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Jadi bahasanya kalau kita mau mengambil langkah litigasi berarti penyelesaian suatu perkaranya pasti masuk dalam ruang pengadilan. Selanjutnya sesuai dengan tatanan hukum di Indonesia bahwa badan-badan peradilan dibagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah pertama, pemerintah pada dasarnya membuat perbedaan badan-badan peradilan tersebut itu untuk mengklasifikasi jenis-jenis daripada kasus-kasusnya agar tidak menumpuk segala jenis kasus dalam satu peradilan. Makanya pemerintah membuatkan atau memisahkan badan-badan peradilan yang terdiri dari yang pertama adalah peradilan umum. Apakah itu peradilan umum? Peradilan umum adalah suatu pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa-sengketa yang berhubungan dengan pidana dan perdata. Tapi perlu catat di sini ya, perdatanya bukan perdata perpajakan karena perdata perpajakan dengan perdata yang umum itu berbeda. Nah, yang disampaikan kewenangan dari peradilan umum adalah memeriksa dan memutus sengketa-sengketa yang berhubungan dengan pidana dan perdata. Berikutnya adalah dibagi
menjadi peradilan agama. Apakah itu peradilan agama? Peradilan agama adalah suatu pengadilan yang berguna untuk memeriksa dan memutus hal-hal yang berhubungan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan bersentuhan dengan agama. Di antaranya adalah kasus-kasus perceraian, kasus-kasus hak harta gono gini, hak asuh dan lain-lainnya, dan termasuk juga kasus-kasus yang berhubungan dengan agama. Berikutnya adalah peradilan tata usaha negara. Apakah itu peradilan tata usaha negara? Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang memeriksa dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan keputusan kebijakan dari pemerintah atau keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Itu masuk kalau kita menerima suatu putusan pemerintah yang memang kita rasakan memang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang dasar atau apapun, kita bisa mengajukan melalui peradilan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu peradilan militer. Apakah itu peradilan militer? Peradilan militer adalah peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa-sengketa yang berhubungan dengan aparatur militer. Berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi atau yang kita sering kenal dengan istilah MK. MK adalah merupakan peradilan yang memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa atas undang-undang yang telah diterbitkan, apakah diuji, apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melihat daripada struktur badan-badan peradilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, menimbulkan pertanyaan, di manakah status daripada pengadilan pajak? Karena sesuai dengan pemecahannya kan ada 5 itu, namun pengadilan pajak tidak ada di dalam situ. Oke, perlu kita ketahui bahwa pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengertian tingkat pertama dan tingkat terakhir bukan berarti tidak ada langkah lanjutan yang dapat dilakukan atau tindakan hukum yang lanjutan yang dapat dilakukan. Masih ada, dapat kita ajukan segala putusan dari pengadilan pajak ke Mahkamah Agung, namun istilahnya itu adalah langkah hukum tingkat lanjutan, yaitu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, seperti yang disampaikan tadi bahwa di manakah status daripada pengadilan pajak? Secara ketentuannya bahwa pengadilan pajak secara status merupakan pengadilan khusus di bawah naungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga secara beracara pidananya tata tertib acara persidangannya mengikuti atau mengadopsi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pengadilan tata usaha negara. Kemudian pertanyaannya adalah apakah yang dapat diajukan ke pengadilan pajak? Secara ketentuan telah diatur bahwa yang dapat diajukan ke pengadilan pajak hanya yang berhubungan dengan sengketa perpajakan. Nah, klasifikasinya dibagi menjadi 2, yaitu permohonan banding dan permohonan gugatan. Pertanyaan berikutnya, permohonan banding atas apa yang dapat kita ajukan? Karena kan ketetapannya banyak. Ketetapan dari perpajakan itu banyak. Apakah, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu dasar hukum dulu, dasar hukum dari permohonan banding. Hal ini perlu sangat kita pahami dan kita ketahui, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, karena kalau kita tidak memahami secara jelas atau mengetahui dasar hukumnya secara jelas, hati-hati. Permohonan banding dan permohonan gugatan bisa ditolak secara formal. Nah, sehingga akan mengakibatkan bahwa permohonan yang kita ajukan menjadi ditolak secara formal dan tidak dapat diproses ke sidang acara biasa atau sidang acara lanjutannya. Dasar hukum bahwa untuk permohonan banding sebenarnya sudah dibuat dasar hukumnya, yaitu pada Undang-Undang RI nomor 6 tahun 83 atau selanjutnya yang telah diubah berapa kali dengan terakhir yaitu RI nomor 16 tahun 2009, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana diatur di dalamnya adalah ketentuan di pasal 25 ayat 10 dan ketentuan pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Selain daripada ketentuan undang-undang tata cara perpajakan atau yang sering disingkat dengan KUP, ada juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, yaitu pada pasal 31 ayat 2 dan ketentuan pasal 35 dan sampai dengan pasal 39. Berikutnya adalah dasar hukum untuk permohonan gugatan. Sama seperti
banding bahwa dasar hukumnya pun diatur dalam KUP, yaitu pada pasal 23 ayat 2 dan ayat 3. Berikutnya juga diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu pada pasal 31 ayat 3 dan pasal 40 sampai dengan pasal 43. Oke, berikutnya adalah sengketa apakah yang dapat diajukan permohonan banding. Di dalam ketentuan sudah dijelaskan secara rinci bahwa yang dapat diajukan banding hanya satu ketetapan, yaitu yang sering disebut merupakan surat keputusan keberatan sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-Undang KUP. Yang kita sering dengar istilahnya adalah Kep Dirjen atau keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dalam hal permohonan banding sangat clear, hanya ketetapan Kep Dirjen yang dapat diajukan banding. Untuk ketetapan yang lain tidak dapat. Berikutnya untuk gugatan, apakah sengketa-sengketa yang dapat diajukan permohonan gugatan? Pertama yaitu pelaksanaan surat paksa. Kedua adalah surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Berikutnya adalah keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga adalah keputusan lainnya. Perlu dicatat di sini. Keputusan lainnya adalah bukan keputusan yang dihasilkan oleh ketentuan pasal 36 Undang-Undang KUP. Karena sesuai yang kita pahami, kalau dulu-dulu istilahnya adalah peninjauan kembali. Namun terakhir sudah dirubah menjadi permohonan penghapusan atau pembatalan surat ketetapan yang tidak benar. Namun sesuai dengan pengalaman kami dan pernah terjadi, ternyata majelis hakim juga memeriksa dan menerima gugatan atas keputusan yang berhubungan dengan pasal 36 Undang-Undang KUP. Pertanyaannya, mengapa majelis hakim dapat menerima atau memeriksa kasus atas keputusan pasal 36 Undang-Undang KUP? Kalau sejauh yang kami pahami dan saya yakin pihak Direktorat Jenderal Pajak juga memahami bahwa jalurnya peninjauan kembali itu memang sudah tidak bisa diajukan banding atau gugatan. Namun ada satu dasar mungkin yang bisa dipakai untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan sekalian sebagai analoginya bahwa majelis hakim kemungkinan besar pun akan memproses kalaupun gugatan berdasarkan ketentuan pasal 36. Karena mereka merujuk pada ketentuan Mahkamah Agung yang jelas-jelas menyatakan bahwa peradilan tidak Bapak sepertinya termute. Kepencet mute-nya, Pak. Pak Hardi. Gimana Iya. suaranya? Oke. Sorry, tadi sampai mana ya Bu terputusnya? Sampai poin ini ya? Oh, Ibu ke mute. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ke mute kali. Oke, Iya, Pak. sengketa. Dari Ya, situ. makasih Bu. Oke, sengketa yang dapat diajukan permohonan gugatan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Ketiga, keputusan lainnya bukan keputusan ketentuan sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang KUP. Namun secara faktanya ternyata ada juga majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan gugatan sehubungan dengan keputusan sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang KUP. Di manakah analoginya? Analoginya adalah majelis hakim berpatokan kepada pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, di mana dinyatakan di sana secara eksplisit bahwa peradilan tidak boleh menolak proses gugatan yang diajukan oleh perseorangan atau badan usaha karena merupakan bagian daripada hak warga untuk mencari keadilan. Jadi kalau hal ini mungkin akan menjadi sedikit dispute antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak pemahaman hal keputusan lainnya ini. Oke, selanjutnya yaitu SKP atau Kep Dirjen tidak sesuai dengan prosedur. Jadi jika ada ketetapan yang berhubungan dengan sengketa prosedur, maka prosesnya bukan diajukan banding. Maka prosesnya harus diajukan melalui gugatan. Kalau bicara materi, maka dapat diajukan melalui banding. Oke, berikutnya saya akan coba memberikan paparan saya
sedikit pemahaman bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara rekan sekalian yang mengikuti webcast hari ini. Mudah-mudahan hal ini sangat penting bagi Bapak-Bapak, Ibu, karena patut memahami mekanisme bagaimana pengajuan suatu surat permohonan banding atau gugatan. Di dalam slide ini saya sengaja buatkan di sisi kiri dan sisi kanan karena keterbatasan waktu, saya sampaikan bahwa mekanismenya secara urutannya sebenarnya sama antara permohonan banding dan permohonan gugatan. Step-stepnya itu sama. Yang membedakan hanya masa waktu yang diberikan. Nah, untuk mempermudah, di sini saya sudah buatkan sedikit perbedaan warna. Yang saya beri warna merah itu adalah yang jangka waktunya berbeda antara proses banding dan gugatan. Sedangkan yang untuk warnanya hijau itu sama. Jadi ada beberapa level sebenarnya sama, levelnya itu sama, maksudnya tahapan-tahapannya harus dilaluinya sama, cuma waktu-waktunya hanya berbeda. Oke, mungkin pada kesempatan ini saya karena keterbatasan waktu mungkin saya akan fokus ke penjelasan mengenai mekanisme di permohonan banding. Oke, seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan dan undang-undang secara jelas dinyatakan bahwa dasar yang dapat digunakan untuk permohonan banding yaitu hanya keputusan Direktur Jenderal Pajak. Dan yang perlu dicatat di sini adalah jangka waktunya, bahwa yang dapat diajukan hanya maksimal 3 bulan dari tanggal terima Kepdirjen, bukan tanggal Kepdirjen ya, tanggal terima Kepdirjen. Nah, setelah belum melewati jangka waktu 3 bulan, maka dapat diajukan permohonan banding. Selanjutnya, para pihak yang mengajukan permohonan banding mengajukan surat permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Setelah diterima surat permohonan banding, 14 hari dari surat banding itu diterima oleh pihak Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak akan membuat surat permintaan kepada pihak terbanding, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, untuk dibuatkan surat uraian banding. Nah, selanjutnya jangka waktu yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pajak yaitu hanya maksimum 3 bulan sejak tanggal permintaan surat uraian tersebut. Nah, setelah 3 bulan, pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini selaku pihak terbanding wajib menyampaikan surat uraian bandingnya ke Pengadilan Pajak. Oke, selanjutnya setelah surat uraian banding dikirimkan ke Pengadilan Pajak, maka dalam jangka waktu 14 hari pun Pengadilan Pajak akan mengirimkan surat uraian banding yang dibuat oleh pihak terbanding atau DJP ke wajib pajak atau dalam hal ini sebagai pemohon banding untuk dibuatkan tanggapan atas surat uraian banding tersebut. Jadi di surat uraian banding itu akan dibeberkan oleh pihak terbanding, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, semua dasar hukumnya, alasan-alasannya, materi-materinya termasuk bukti-bukti dan dokumen-dokumennya akan disampaikan di dalam surat uraian banding. Namun dengan dasar keadilan, maka Pengadilan Pajak akan memberikan kesempatan pula kepada pihak pemohon banding untuk membuatkan surat tanggapan yang disebutnya surat tanggapan, surat uraian banding, agar dapat membantah atau mengklarifikasi beberapa hal yang disampaikan di dalam surat uraian banding tersebut. Oke, selanjutnya batas waktu yang diberikan kepada pihak pemohon banding adalah 30 hari agar segera dibuatkan tanggapan atas surat uraian banding itu dan dikirimkan ke Pengadilan Pajak. Selanjutnya setelah surat tanggapan itu dibuat oleh pihak pemohon banding, disampaikan pula ke Pengadilan Pajak. Setelah Pengadilan Pajak menerima, maka dengan berdasarkan ketentuannya 14 hari setelah surat tanggapan tersebut diterima, majelis sudah mulai membuat undangan untuk acara sidang. Sesuai dengan pemahaman beberapa majelis hakim dan ketentuan yang sudah berjalan, mereka memisahkan 2, sidang acara cepat dan sidang acara biasa. Apa itu sidang acara cepat? Sidang acara cepat itu biasanya dimulai pada saat awal akan diproses persidangan. Sidang acara cepat itu berfungsi sebagai sidang yang menguji daripada validasi surat permohonan tersebut. Apakah surat permohonan banding atau gugatan yang diajukan memenuhi ketentuan formal. Apa itu ketentuan formal yang harus dipenuhi? Pertama, pemohon banding apakah memang yang berhak dan berkompeten mengajukan permohonan banding atau gugatan tersebut yang dibuktikan dengan namanya yang tercantum dalam akte pendirian atau akte perubahan perusahaan.
Dan perlu dicatat di sini dalam proses persidangan, akta tersebut harus asli yang kita harus tunjukkan kepada majelis hakim. Jadi dalam proses persidangan nanti kalau dimintakan memasuki sidang pertama, sidang acara cepat, maka bagi pemohon banding atau pemohon gugatan wajib membawakan akta asli. Jika perseorangan yang mengajukan, maka harus berbentuk KTP. KTP asli harus ditunjukkan. Berikutnya pula kalau dalam proses permohonan banding dan permohonan gugatan ini dikuasakan kepada kuasa hukum. Nah, keabsahan daripada kuasa hukum itu pun dicek. Apakah kuasa hukum itu berkenan untuk menangani kasus tersebut? Karena terakhir dalam kuasa hukum sudah dibagi. Kalau dulu tidak, kalau sekarang sudah dibagi menjadi dua. Kuasa hukum untuk menangani kasus perpajakan dan kuasa hukum yang menangani kasus bea dan cukai, berbeda. Jadi kalau kita mendapatkan kuasa untuk kasus bea dan cukai, terus kita menangani kasus untuk perpajakan, maka tidak bisa, pasti akan ditolak. Nah, itu merupakan salah satu pemahaman ketentuan tidak terpenuhinya ketentuan formal. Oke. Nah, setelah dilakukan itu, maka dalam sidang acara cepat ini akan melahirkan dua keputusan. Pertama, mungkin ditolak formal karena tidak memenuhi ketentuan formal, yang sering bahasa hukumnya kita mengenal NO, ditolak, tidak dapat diproses. Nah, kalau memenuhi ketentuan formal tersebut, maka masuk dalam kategori undangan berikutnya akan disampaikan kepada pihak pemohon dan terbanding, termasuk juga kepada termohon dan terbanding, undangan sidang dalam acara biasa. Nah, berapa lama jadwal acara yang ke-1, ke-2, dan ke-3 dan selanjutnya? Umumnya itu sekitar 14 hari sampai dengan 21 hari, bergantung daripada majelis hakimnya. Terkadang satu majelis hakim menangani kasus yang perlu untuk disidangkan banyak, maka mungkin akan dipadatkan menjadi 14 hari. Namun kalau masih ada waktu mungkin 21 hari. Kalau berdasar pengalaman kami sih pada umumnya sih sekarang sekitar 21 hari. Nah, akan masuk dalam sidang-sidang undangan sidang berikutnya. Selanjutnya biasanya dan sudah diadopsi, sekarang sudah diadopsi oleh para majelis hakim, walaupun secara ketentuan pengadilan pajak tidak menyebut kewajiban untuk membuat nota kesimpulan akhir. Namun secara prakteknya sekarang majelis hakim semua hampir mayoritas meminta nota kesimpulan akhir yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang pihak pemohon banding atau penggugat atau terbanding atau tergugat, untuk dibuatkan nota kesimpulan akhir dari proses persidangan yang sudah berjalan. Nah, setelah dapat dibuatkan nota kesimpulan akhir, maka akan menuju pada sidang terakhir, yaitu acara pembacaan putusan pengadilan pajak. Pertanyaannya adalah, berapa lamakah jangka waktu itu? Nah, jangka waktu itu ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak di pasal 81 ayat 1, yaitu disebutkan 12 bulan sejak surat permohonan banding diterima. Nah, itu merupakan jangka waktunya. Sedangkan untuk gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak ditetapkan adalah 6 bulan sejak surat permohonan gugatan diterima. Oke, berikutnya mempelajari proses persidangan yang selama ini kami teman-teman sudah jalankan. Kami bergabung menjadi bergabung dalam satu organisasi, mencoba mengamati dan melakukan suatu tinjauan atas proses-proses persidangan itu. Setelah kami melakukan kajian yang singkat ini, maka ditemukan ternyata ada beberapa aspek-aspek yang perlu mungkin dipahami oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara rekan sekalian, yang dapat mungkin bermanfaat bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan menjalankan proses litigasi di pengadilan pajak ini, yaitu terdiri dari aspek-aspek pertama, dasar hukum yang digunakan dalam penetapan. Mengapa dasar hukum yang digunakan dalam penetapan merupakan aspek yang penting? Sebab secara ketentuan undang-undang dan yang sebenarnya digunakan oleh para aparatur pemerintah, yaitu telah diatur dengan jelas di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana dalam undang-undang ini sudah diatur secara jelas sebagai panduan bagi aparatur pemerintah menjalankan kebijakannya. Di mana dijelaskan di dalam ketentuan pasal 9 ayat 2 huruf B, dijelaskan secara jelas bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Makanya sebenarnya dasar hukum yang digunakan dalam penetapan itu merupakan hal yang penting.
Nah, kemudian ada ditampilkan di sana juga di dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ini, di mana dinyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik harus meliputi kepastian hukum dan kecermatan serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, makanya dengan dasar ketentuan yang ada ini, maka dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penetapan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Berikutnya adalah pembuktian dalam persidangan berupa keterangan, dokumen, dan alibi-alibi hukum yang dapat disampaikan dalam ruang persidangan. Itu ternyata berdasarkan hasil kajian kami merupakan hal yang penting juga. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk pembuktian dalam persidangan ini. Selanjutnya yaitu seperti umumnya di pengadilan dimanapun, keyakinan majelis hakim adalah merupakan dasar aspek yang penting dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa yang diproses tersebut. Gitu. Oke, berikutnya hal-hal penting dalam beracara di pengadilan pajak. Kami pun melakukan kajian. Ternyata terdapat hal-hal yang penting bahwa pentingnya membuat surat uraian banding atau tanggapan bagi pihak terbanding atau tergugat, serta tanggapan surat uraian banding dan surat bantahan pemohon banding atau penggugat. Kenapa kami menyatakan bahwa pentingnya membuat surat uraian banding dan tanggapan ini? Ternyata hasil kami punya kajian, beberapa majelis hakim pada dasarnya sudah tidak melihat lagi surat permohonan banding atau surat keberatan atau dan yang lainnya, kecuali memang berkepentingan untuk pembuktian. Namun dasar-dasar hukum dan alasan-alasan ternyata setelah kami lakukan kajian, banyak majelis hakim hanya memusatkan kepada surat uraian banding dan tanggapan yang telah dibuat oleh pihak terbanding sebagai dasar yang dinyatakan oleh pihak terbanding dan tergugatan dalam persidangan. Begitupun tanggapan surat uraian banding dan bantahan merupakan dasar yang akan digunakan dalam persidangan. Dengan asumsi bahwa dengan analogi bahwa majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menanggapi dan menyampaikan hal-hal yang mungkin belum tertuang di dalam permohonan banding, dan apapun yang belum disampaikan di dalam permohonan banding dapat dituangkan seluruhnya dalam surat uraian banding dan tanggapan, sehingga dasar dari pihak majelis lebih menganalisa terhadap SUB dan tanggapan tersebut. Itulah yang mendasari hasil kajian kami bahwa ternyata sangat penting membuat surat uraian banding dan tanggapan tanggapan SUB dan syarat bantahan. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah mempersiapkan dengan detail dan dokumen dan keterangan serta memperkuat logika hukum. Ditemukan dalam proses persidangan ternyata hasil kajian kami bahwa memang banyak ketentuan-ketentuan ternyata yang memang belum secara signifikan menjelaskan kasus tersebut atau transaksi tersebut atau dasar koreksi tersebut. Nah, di sini diberi kesempatan untuk dapat memperkuat ketentuan perpajakan tersebut mendapatkan ketentuan di lain. Begitupun seperti yang pernah disampaikan oleh Pak mantan Ketua MA kita Bagirmanan menyatakan bahwa dalam hal terjadinya kekosongan hukum, bahwa masing-masing pihak boleh menggunakan dasar hukum dari ketentuan di luar daripada dasar hukum itu yang dapat yang tentunya ya berkorelasi dan memperkuat dasar hukum tersebut dan tanda kutip masuk dalam logika hukum. Jadi dalam hal terjadi kekosongan hukum, kita boleh mencari dasar ketentuan hukum di luar untuk mendapat memperkuat daripada ketentuan perpajakan tersebut. Ketiga adalah seharusnya menguasai sepenuhnya materi sengketa agar pada saat penjelasan dalam persidangan dapat memperkuat dasar penetapan. Nah, ini kenapa perlu saya sampaikan bahwa kalau ternyata tidak menguasai materi sengketa, pada saat persidangan dipertanyakan hal-hal tertentu, mungkin kita tidak menjelaskan atau tidak menyampaikan segala sesuatu dengan penuh kepercayaan diri dan mengetahuinya, maka dalam tanda kutip secara psikologis mempengaruhi psikologis daripada majelis yang memeriksa. Oke, saya kembali sebentar ke atas ya. Ada pertanyaan sebenarnya, hasil kajian saya ini ada pertanyaan dari beberapa pelaku hukum. Kalau dinyatakan bahwa ada 3 aspek ini, manakah aspek yang terbesar yang mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam memutus atau memeriksa sengketa? Ternyata hasil dari kajian kami yang terutama adalah pembuktian dalam persidangan. Mengapa demikian? Karena ternyata
pembuktian dalam persidangan dan dasar-dasar hukum yang kita gunakan itu mempengaruhi secara psikologis kepada keyakinan majelis hakim, sehingga jika kita bicara persentase, maka total kalau kita bagi 3 menjadi 33%, maka dengan 2 ini, karena poin kedua pembuktian itu mempengaruhi secara psikologis kepada keyakinan majelis hakim, sehingga secara total menjadi lebih daripada 51%. Itulah yang menjadi secara perhitungan bahwa mempengaruhi hasil keputusan, sehingga tanda kutip kesempatan untuk memenangkan perkara dalam proses permohonan dan gugatan menjadi lebih besar. Itulah hasil kajian kami. Oke, selanjutnya saya rasa sudah cukup apa yang saya paparkan, besar harapannya dapat bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rekan sekalian. Kemudian untuk kalau ada hal-hal yang masih mungkin diragukan atau masih hal yang perlu dipertanyakan, mungkin dalam sesi pertanyaan bisa disampaikan. Oke, untuk sementara waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih.